Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Herman dari kelas A3 Manajemen semester 4. Saya akan menjawab pertanyaan TS semester 4 ini yang mata kuliahnya analisis lingkungan bisnis. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan berencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Dan soal nomor 2, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Kita sangat dianjurkan untuk melakukan analisis sebelum kita melakukan sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan PESTEL? Model PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Dan soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi itu kemampuan dan pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan tesit dan non-tesit yang membantu mengelola proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan dan pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur. Nomor 5, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal, dan jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Menurut berita, staf khusus Presiden bidang ekonomi Arif Budimanto mengatakan virus corona menjadi salah satu faktor eksternal yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, Cina menjadi pusat penyebaran virus yang telah menginfeksi lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia tersebut. Arif menjelaskan bahwa kontribusi Cina terhadap neraca perdagangan Indonesia sebesar 17%. Jadi, kalau Cina bergelonjak dari sisi demand, maka akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia, katanya. Dan pengaruhnya bagi kita, khususnya di Kalimantan Barat, dan khususnya di Pontianak, itu sangat besar. Seperti contohnya para pedagang tidak bisa berjualan sampai larut malam karena sudah dihimbau agar tutup sampai dengan jam 8 atau jam 9. Dan juga pendapatan para pedagang semakin menipis karena kekhawatiran segala konsumen untuk keluar untuk berbelanja. Dan oleh sebab itu, pandemi ini sangat berpengaruh khususnya di provinsi kita Kalimantan Barat dan khususnya Pontianak. Dan soal nomor 6, coba buka YouTube dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PESTEL, review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Dari video yang saya tonton, lingkungan bisnis yaitu lingkungan yang berpengaruh bagi setiap bisnis atau setiap perusahaan yang menjalankan suatu kegiatan bisnis. Dan lingkungan bisnis juga terdiri dari lingkungan bisnis mikro dan lingkungan bisnis makro. Lingkungan bisnis mikro yaitu lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Dan lingkungan makro yaitu lingkungan yang tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Lingkungan bisnis makro
terdiri dari pertama perusahaan, yang kedua perantara atau distributor, konsumen atau pelanggan, pasok atau supplier, pesaing atau kompetitor, dan masyarakat. Dan lingkungan bisnis makro juga terdiri dari ekonomi, demografi, teknologi, politik, sosial budaya, dan alam. Jadi, saya mereview video analisis lingkungan bisnis dari salah satu akun YouTube yang bernama Hani Novianti. Dan video selanjutnya yaitu analisis Pestel. Jadi, dalam video selanjutnya ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis Pestel. Pestel adalah kurs yang sangat berguna untuk memahami sebuah lingkungan, mana sebuah usaha kita akan beroperasi. Dan pemahaman secara menyeluruh dimanapun usaha kita berada, kita dapat mengambil kesempatan yang ada serta meminimalisir risiko dan ancaman. Pestel itu sendiri terdiri dari P. Political, E. Economic, S. Sosial, P. Dan materi. L atau law, atau juga bisa disebut legal. Terakhir itu E atau environment. Dan itulah pengertian Pestel atau pengertian analisis Pestel yang saya review dari sebuah akun YouTube yang bernama Tiara Nur Afifah. Dan soal yang ketujuh atau soal yang terakhir, ini diminta untuk meringkas bab 1 sampai dengan bab 2. Jadi bab 1 yang pertama, bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Dan bisnis dan lingkungannya, sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diberlakukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Dengan demikian, organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi berikut. Pertama, mereka menerima input. Produsen menerima bahan mentah, pialang saham menerima informasi, keuangan terbaru dan otoritas lokal menerima data tentang kebutuhan perumahan. Yang kedua, mereka mengubah input. Produsen memproduksi barang-barang dari bahan mentah yang diinterpretasikan oleh pialang saham, informasi dan otoritas lokal membuat rencana perumahan. 3. Mereka menghasilkan hasil pabrik menjual produk, nasihat pialang saham dan penduduk lokal membangun rumah. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang memengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Ketika ekonomi tumbuh, misalnya tingkat pengangguran rendah dan tingkat pendapatan naik. Inflasi dan suku bunga adalah bidang lain yang berubah sesuai dengan aktivitas ekonomi. Lingkungan bisnis mencakup 5 kebutuhan utama. Pertama, jika suatu badan usaha menyadari fakta bahwa lingkungan menjadi tidak bersahabat, maka secara individual atau bersama dengan badan usaha lain dapat melakukan upaya untuk membuat lingkungan menjadi ramah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, informasi tentang perubahan yang terjadi di lingkungan memungkinkan perusahaan bisnis untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Yang ketiga, karena pengetahuannya tentang perubahan lingkungan, badan usaha tetap waspada dan dinamis. Keempat, keberhasilan suatu badan usaha sangat bergantung pada kesadarannya tentang lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, perusahaan bisnis dapat mengembangkan dirinya sendiri saat
saat dan ketika perubahan yang menguntungkan terjadi di lingkungan. Oleh karena itu, pengabaian terhadap perubahan lingkungan terbukti sangat merugikan. Dan terdapat pula 7 faktor utama yang memengaruhi bisnis. Yang pertama, demografi, ekonomi, sosial, politik, teknologi, global, dan alam. Dan lingkungan bisnis juga memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, lingkungan dinamis, lingkungan multidimensi, lingkungan kompleks, dan lingkungan mempengaruhi organisasi. Dari bab 1 tersebut, saya bisa meringkas apa saja sektor lingkungan bisnis dan bagaimana perubahan di dalamnya memengaruhi keputusan bisnis. Jadi, lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik, hukum, demografi, sosial, persaingan global, teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perusahaan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik. Dan selanjutnya, bab 2. Saya akan meringkas bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Pendahuluannya seperti ini. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhenti dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Seperti Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilaksanakan secara sukarela dan pertukaran properti. Nah, lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar. Prinsip-prinsip yang digunakan dan strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja prinsip dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Baik lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administrasi, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dan baiklah, itu adalah ringkasan bab 1 dan bab 2 saya tentang buku analisis lingkungan bisnis. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.